Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya dengan NIM 10573115221. Baik, saya akan menjelaskan pemeriksaan aset tak berwujud. Sifat dan contoh. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat didefinisikan dan tidak mempunyai wujud fisik, atau suatu aset dapat didefinisikan jika dapat dipisahkan dan muncul dari hak kontraktual. Aset tak berwujud tidak termasuk efek atau surat berharga, hak atas mineral, dan cadangan. Aset tak berwujud diakui jika kemungkinan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan aset tak berwujud. Tujuan pemeriksaan aset tak berwujud adalah untuk memeriksa apakah perolehan penambahan dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang, manfaatnya lebih dari 1 tahun. Untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK. Untuk memeriksa apakah hasil pendapatan yang diperoleh dari aset tetap berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, utang usaha. Yang kedua, pinjam dari bank. Yang ketiga, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang keempat, utang pajak. Yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, pelajar dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Yang keenam, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Saat perusahaan atau bank memberikan fasilitas kredit atau memberikan pinjaman, pihak yang memberikan kredit tersebut, kreditur atau pemberi pinjaman, dan pihak yang menerima kredit tersebut, debitur, peminjam. Setiap perusahaan memiliki uang atau liabilitas, baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Contoh liabilitas jangka panjang: kredit investasi, utang obligasi, wasel bayar, utang kepada pemegang saham, utang subordinasi, bridging loan, utang leasing. Baik, selanjutnya tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang adalah untuk menentukan apakah terdapat internal kontrol yang baik atas kewajiban jangka panjang. Yang kedua, kewajiban jangka panjang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang ketiga, kewajiban jangka panjang yang berasal dari legal atau
yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang keempat, biaya bunga dan bunga yang terhitung dari kewajiban jangka panjang serta amortisasi dari premium telah dicatat per tanggal neraca. Yang kelima, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga terjadi bank. Yang keenam, bagian dari kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah klasifikasi sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya, saya akan membahas pemeriksaan ekuitas, sifat dan contoh ekuitas. Menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan ekuitas. Tujuan pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas permodalan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah terdapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, rapat umum, pemegang saham, maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Sifat dan contoh laba rugi. Perkiraan laba rugi terdiri atas perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan, beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Menurut SAK, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan audit objektif perkiraan laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang baik atas pendapatan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan akrual basis untuk mendapatkan maupun beban. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hasil perusahaan dicatat di buku perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya menjadi beban perusahaan tercatat di buku perusahaan dan apakah semua biaya dicatat betul-betul menjadi beban perusahaan dengan memperhatikan cut-off yang tepat. Yang keempat, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan di laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK. Begitu juga pengungkapannya dicatat atas laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemeriksaan subjek Queen Event dan penyelesaian pemeriksaan. Sifat dan contoh subjek Queen Event: peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap
taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan betul-betul masih dalam perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar tercantum di laporan posisi atau neraca. Yang kelima, untuk memastikan tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen letter. Pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan baik material maupun immaterial yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan di KAP. Selanjutnya, manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat untuk klien atau untuk KAP dan staf atau anggota tim pemeriksaan dari KAP. Yang pertama, untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya dalam pengambilan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk KAP, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.